Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Saya ingin dan saya mati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah, kembali kita duduk bersama di rumah Allah untuk mentadabburi, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita mendapatkan liputan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan ketenangan dan kita akan disebut-sebut oleh Allah di sisinya. Saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan membahas lanjutan dari kepedulian Islam terhadap kaum wanita. Setelah beberapa bentuk kasih sayang, bentuk kepedulian Islam terhadap wanita yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan, hari ini kembali kita akan melihat bagaimana Islam melindungi wanita, memberikan haknya. Dan sekali lagi, karenanya siapapun yang sulit diatur oleh syariat ini, maka sebuah kerugian besar, karena artinya dia menjerumuskan dirinya kepada aturan lain yang pernah menzaliminya atau akan menzaliminya. Karena itulah kita dalami, kita pahami surat An-Nisa ini. Hari ini kita akan membahas beberapa ayat dalam satu rangkaian, yaitu ayat yang ke-19 20 dan 21. Sembilan belas, 20 dan 21. Kita akan baca dulu ayatnya untuk keberkahan kita dan kita lihat terjemahannya nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Baik, hadirin dirahmati Allah SWT, ayat ini yang kita ingin bahas ada di 2 poin besar. Dari sekian banyak petunjuk ayat ini, kita akan bahas 2 poin besar. Yang pertama bicara tentang an-nafaqah atau nafkah bahasa kitanya. Yang kedua bicara tentang al-ishrah, husnul mu'asyarah. Husnul mu'asyarah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu bagaimana bergaul, berinteraksi yang baik kepada dengan sepasangannya. Baik, hadirin rahmati Allah SWT, pembahasan yang sudah berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyampaikan tentang hak perempuan, hak-hak perempuan dari mulai sejak ayat pertama, begitu seterusnya, bicara tentang masalah keistimewaan rahim, bicara tentang masalah hak yatim, karena yatim juga akan berhubungan dengan ibunya. Kemudian berhubungan dengan keadilan Islam dalam poligami. Kemudian berbicara tentang masalah harta yang harus dijaga dan tidak boleh diberikan kecuali kepada yang sempurna akalnya. Kemudian Islam menyampaikan tentang wanita yang punya hak dari harta yang dimiliki oleh kedua orang tuanya, juga kerabatnya,
Kemudian juga hak wanita dalam masalah warisan yang dibahas panjang lebar di ayat yang 11 dan 12. Kemudian setelah itu masuk ayat yang ke-15. Setelah Allah menyampaikan tentang hak-hak wanita, maka ayat ke-15 itu isinya dia merupakan sebuah teguran buat wanita. Jadi setelah semua hak itu disampaikan, maka para wanita jangan kemudian ketika hak-hak itu memang diistimewakan, maka bukan berarti kemudian wanita boleh berbuat semaunya. Untuk itulah maka ayat 15 Allah menyampaikan wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, dan para wanita yang berbuat perbuatan keji. Di antara para wanita itu yang berbuat perbuatan keji. Kemudian begitulah sampai kita memasuki ayat yang ke-19 yang akan kita bahas hari ini. Yang ayat 19 dia juga bicara tentang hak wanita, tetapi juga sekaligus mengingatkan kepada wanita bahwa kalau ada perbuatan kekejian yang dia lakukan, maka hak yang harus didapatkan itu gugur. Wanita tidak berhak mendapatkannya. Karenanya diingatkan betul dari sejak ayat 15 itu. Kemudian kita masuk di ayat yang ke-19. Pembahasan kita tentang yang pertama tentang masalah nafkah. Dan sebelum bicara tentang itu, Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini hadirin, kalau ayat bicara panggilannya ya ayyuhalladzina amanu yang sudah sering kita kaji, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan untuk orang beriman, itu kita harus dengarkan baik-baik. Allah mau menyampaikan tentang apa, dan ternyata isinya tentang nafkah dan bergaul dengan pasangan yang baik. Kalau dipanggil dengan iman, maka artinya urusan nafkah yang harus diberikan kaum laki-laki pada istrinya, dan urusan laki-laki harus bergaul, berinteraksi dengan baik dengan istrinya, itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang beriman. Orang yang tidak beriman nanti pilihannya adalah dia akan menzalimi atau dia menzalimi tapi menduga sedang berbuat kebaikan. Dia menzalimi betul dan dia sadar dia sedang menzalimi, atau dia sedang menzalimi tapi tidak sadar sedang menzalimi. Karena ini panggilannya adalah orang-orang beriman. Orang beriman yang paling mengerti, yang bisa paham tentang bagaimana nafkah dan bagaimana tentang al-mu'asyarah bil ma'ruf. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. Kalau tidak halal berarti haram. Antarithun nisa, antarithu itu artinya mewarisi. Antarithu an-nisa, di mana tidak halal bagi kalian kaum laki-laki, kalian mewarisi wanita karha. Karha itu ada dua cara membacanya. Ada karha, ada kurha. Karha artinya dengan cara memaksa.
Kalau kurha itu penuh dengan sesuatu yang sulit dan berat. Jadi karha dan kurha. Dan makanya di Quran ada mengatakan hamalatu ummuhu kurha. Kurha itu dalam keadaan berat. Dan tentu mau karha atau kurha ini kelebihannya ketika Al-Quran dibaca dengan beberapa qiraah. Maknanya akan saling melengkapi antar qiraat itu. Karena artinya yang satu dipaksa, yang satu artinya berat. Pasti dengan dipaksa itu terasa berat bagi wanita karena dia dipaksa. Apa maksud ayat ini? Wahai orang beriman, tidak halal bagi kalian kaum laki-laki untuk mewarisi wanita dengan cara maksa dan berat bagi mereka. Ayat ini larangan bagi kaum laki-laki, peringatan bagi kaum laki-laki. Pertanyaannya, laki-laki siapa yang diingatkan ini? Siapa yang diingatkan? Hah? Suami? Suami? Hah? Ahli waris? Maksudnya ahli waris? Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita dengan cara paksa. Larangan buat siapa? Buat ini ayat ditujukannya ke siapa? Suami? Sepakat suami? Hah? Sepakat suami? Bagaimana artinya kalau suami? Wahai suami, jangan kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa. Apa maksudnya? Apa larangan? Apa maksudnya? Suami yang apa? Gimana bu? Nah, bukan mendidik, mewarisi, waris. Antari itu bukan didikan. Ini bukan pendidikan ini. Kita hari ini tidak bicara pendidikan. Hari ini kita bicara nafkah dan bicara muasyarah bil ma'ruf. Kalau terjemahan yang tadi saya baca mempusakai, harta pusaka itu artinya harta warisan artinya. Terjemahan di saya mempusakai, nggak tahu terjemahan ibu apa? Sama kan? Oh ya, pusaka itu harta pusaka itu artinya harta warisan dalam bahasa Indonesia. Wahai suami, ini kalau suami. Wahai suami, jangan kalian warisi wanita dengan jalan paksa. Apa maksudnya? Anak laki-laki yang ayahnya meninggal, oke? Lah, ini perintah buat suami, manggil suami, wahai suami. Tadi kan bahasanya suami katanya. Kalau anak laki-laki yang ayahnya meninggal, terus gimana bu? Tidak boleh menikahi, apa? Tidak boleh mewarisi istri ayahnya, tidak boleh mewarisi maksudnya apa? Tidak boleh menikahi maksudnya. Gak boleh mengambil nikah istrinya. Ini perintah buat suami. Tadi kata suami. Kalau suami mana? Ini bukan suami berarti. Anak laki-laki kalau ini. Wahai anak laki-laki gitu harusnya. Suami atau ahli tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini untuk siapa. Dan dua-duanya masuk karena ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ayat ini untuk suami. Pendapat yang kedua, ayat ini untuk para wali. Walinya wanita itu. Terus apa maknanya?
Apa maknanya? Maknanya adalah kalau ayat ini untuk suami, wahai suami, jangan kamu warisi istrimu dengan jalan paksa. Ini sebagian orang di jahiliyah dahulu dan mungkin saja masih ada jahiliyah itu hari ini, bahwa ketika seorang suami yang melakukan kezaliman yang sebenarnya pernikahannya sudah tidak nyaman lagi, tetapi karena sang suami ingin mendapatkan harta istrinya, karena kita tahu suami punya jatah warisan kalau istrinya meninggal. Kalau dia tidak punya anak setengah, kalau punya anak seperempat. Sementara istrinya orang yang berharta. Maka kemudian nanti ada ayat yang berikutnya tadi bisa dibaca nanti. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Ini ada yang mengatakan bahwa ini yang menguatkan bahwa ini ayat untuk suami. Bahwa kalau dia tahan istrinya dan statusnya masih terus istri, padahal sebenarnya sudah bukan seperti rumah tangga. Ya, karena saya juga kaget ketika saya dimintai saran oleh beberapa keluarga yang mengejutkan buat saya. Jujur saya tak kaget luar biasa. Kok ada yang seperti itu? Ada keluarga yang dia masih suami istri, hidup masih satu rumah, tetapi sudah tidak suami istri. Ya, dan saya juga bingung. Saya bilang kalau sudah tidak memungkinkan dan jalan islah itu terbuka, jalan untuk yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau suami istri itu ingin islah, ingin perbaikan, ingin perdamaian, maka Allah berikan taufik. Asal benar dua-duanya ingin islah. Tapi kalau tidak, ada jalan terakhir dalam Islam, talak, cerai. Ada lagi laki perempuan yang hidup satu rumah dan mereka suami istri tadinya. Jadi dia sudah cerai tapi masih tinggal satu rumah. Saya luar biasa kaget. Saya bilang, oh ada ya orang kayak begini. Karena itu teman-teman, Bapak Ibu, mudaratnya luar biasa banyaknya. Hanya yang beberapa kasus yang saya tanya, kasusnya itu biasanya hanya pertimbangan dua hal. Satu, pertimbangan image keluarga besar atau orang lain. Yang kedua, masalah anak-anak mereka. Bagaimana Anda menjaga dua hal ini tetapi Anda sepakat untuk melanggar syariat? Karena selama dia masih suami istri, sepanjang masih ada ikatan sah suami istri, maka masih harus berjalan fungsi suami dan fungsi istri. Kalau sudah tidak ada ikatan suami istri, selesai urusannya. Maka dia harus selesai pisah. Karena Anda sudah orang lain. Anda bukan mahram lagi, anak-anak urusan lain. Maka dilema begini mestinya dipikir sangat baik. Dipikir baik-baik. Ada yang bilang nanti anak-anak kami bagaimana? Terus kenapa Anda cerai? Ya habis kami nggak cocok. Ya kalau gitu diperbaiki. Ya habis susah diperbaiki. Kalau gitu cerai. Apa maunya ya kan?
Kalau gitu cerai. Nah kalau cerai anak-anak kami, cerai tuh orang. Kalau gitu balik lagi. Ibu-ibu rahmati Allah, hidup itu jangan dalam dilema. Hidup ini cuma sekali, umur nggak panjang. 100 tahun aja udah prestasi hari ini. Hidup sekali penuh dilema itu, hilangkan itu. Hidup sekali ini harus hasanah di dunia ini. Di dunianya harus hasanah. Hidup penuh dilema, solusi tidak ada, masalah tanpa jalan keluar itu kan. Orang beriman itu hidup berjalan dengan baik, berjalan dengan bahagia. Kalau ada masalah, ada solusinya. Dan itu hidup orang beriman. Karena itulah maka ini pun, jadi kejadian-kejadian begini pun ternyata tidak hanya di dalam kisah di masa lalu. Bahwa suami, di ayat ini suami ini sengaja memang ingin mendapatkan harta istrinya. Maka dia ingin mewarisi harta istrinya. Sehingga istri itu tetap ditahan pada dia kemudian nanti kalau istrinya meninggal dia dapat jatahnya. Tapi lucu juga, urusan umur juga belum tentu mati duluan. Ajaib. Tapi itulah cara orang berpikir itu memang kadang-kadang ajaib. Itu kalau untuk suami. Bagaimana kalau ayat ini untuk wali? Untuk walinya. Maka larangan itu adalah berbunyi bahwa karena ini artinya ada untuk walinya segala macam, ini bahwa dahulu di orang-orang jahiliyah dulu ketika ada seorang suami meninggal, maka satu, si wanita itu, wanita yang ditinggal mati suaminya itu, seperti disampaikan tadi, itu kemudian dia akan dijadikan harta warisan. Sehingga nanti ada beberapa aturan di jahiliyah. Ada yang aturannya itu yang berhak adalah anak yang paling besar untuk mewarisi istri ayahnya. Istri ayahnya, ya, bukan ibunya, istri ayahnya. Untuk mewarisi istri ayah. Jadi kan dia dianggap sebagai salah satu harta warisan. Jadi sama dengan unta, kambing, emas, perak, ini perempuan. Ada yang cepat-cepatan. Menurut sebagian ahli tafsir, sebagian aturan kalau tadi anak laki-laki yang paling besar, kalau ini enggak, cepat-cepatan. Cepat-cepatan maksudnya begini. Begitu sang suami meninggal, ini di dalam tafsir bunyinya begini, Pak. Saya prakteknya tidak tahu, tapi bunyinya begini. Maka si anak laki-laki itu akan melemparkan baju kepada wanita itu. Oke? Kalau lebih cepat si laki-laki ini melemparkan baju, maka wanita itu milik dia. Tapi kalau lebih cepat wanita itu pergi dari rumah itu dan ke rumah keluarganya, maka wanita itu selamat. Oke, ya itulah keadaan jahiliyah. Makanya wallahi ibu rahmati Allah, aturan apapun ini kalau tanpa syariat larinya ke jahiliyah kok. Gak percaya silahkan dicoba kalau gak percaya. Ini kelihatan semanis apapun, kalau dia melanggar syariat ujungnya pasti Anda nangis. Ujungnya pasti menyesal. Seindah apapun kalimatnya di depan, semanis apapun, sebijak apapun terlihatnya, kalau jelas melanggar syariat ujungnya orang akan menangis. Saya sampaikan, terkadang
keindahan konsep syariat Islam ini sebagiannya baru terlihat keindahannya ketika terjadi guncangan. Saya ulangi kalimat saya. Sebagian syariat Islam ini baru terlihat keindahannya ketika terjadi guncangan. Ngerti apa enggak? Karenanya banyak orang yang melanggar. Dia pikir, buat apa ini begini, Pak? Padahal ini persis, lihat, kalau kita naik pesawat saja, ya, nggak bosan-bosannya itu pramugari menyampaikan tentang bagaimana safety sistemnya, ya, bagaimana kalau terjadi guncangan, terjadi apa. Yang sering naik pesawat nggak ada yang dengerin apa, ya, yang sering naik pesawat nggak ada yang dengerin. Ada yang tidur, ada yang ngobrol, tapi mereka nggak pernah bosan. Dan nyata, begitu ada guncangan, nyala lampunya, ting, nyala, kembali ke tempat duduk, ya kan, kenakan sabuk pengaman sampai lampu dipadamkan. Begitu tidak, ketika terjadi guncangan ekstrim, nyata Pak, beberapa orang terluka, beberapa orang terlempar, itu nyata. Di saat itulah kita baru tahu bahwa anjuran yang kita remehkan itu, oke, ternyata manfaat. Paham maksud saya? Begitulah syariat. Ada beberapa aturan syariat yang kita sepelekan karena kita pikir apa ini. Tapi begitu rumah tangga guncang, baru Anda tahu betapa indahnya syariat ini. Tidak semua syariat itu digunakan untuk mengatasi masalah yang damai-damai saja. Karena perjalanan hidup itu ada yang lurus-lurus saja, ada yang dengan badai, ada yang gelap gulita. Nah, semuanya ada pakemnya. Di rumah tangga persis sama. Karena itulah maka tinggal ikut saja syariat ini. Kita ikuti syariat ini. Dan lihatlah bagaimana kisah-kisah jahiliyah itu menjadi kisah-kisah yang kita saja mendengarnya risih, Pak. Masa ada seperti itu keadaannya? Ya. Jangan salah. Aturan yang ada hari ini itu kalau sebagian kebiasaan di masyarakat tentang pernikahan umpamanya, itu kalau dibaca oleh orang yang ngerti syariat juga risih, Pak. Ini aturan apa ini begini? Tapi yang menjalankannya merasa biasa. Bahkan bisa jadi satu masyarakat besar merasa biasa karena mereka anggap itu sudah budaya. Itu bahaya tuh. Baik. Jadi dahulu ada yang sifatnya anak laki yang dapat atau cepat-cepatan tadi? Siapa yang cepat? Ajaib, orang lagi sedih. Orang lagi sedih suaminya meninggal. Orang lagi sedih, itu yang terjadi. Itu artinya dia mewarisi wanita itu dengan jalan paksa. Ada lagi yang kedua peristiwanya, itu peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua adalah si walinya perempuan, kan begitu meninggal sang suami, perempuan ini kan kalau mau nikah lagi harus dengan walinya. Siapa yang berhak walinya menikahkan? Datanglah laki-laki ke wali itu, ingin melamarnya, ingin menikahinya. Kata wali nggak bisa. Datang lagi yang kedua, datang yang ketiga, dan seterusnya. Semua ditolak sama dia. Apa pertimbangannya? Karena wanita ini punya harta. Dan walinya ini ingin betul mendapatkan harta itu. Nanti kalau dia mati, saya dapat banyak gitu. Tapi kalau dia nikah sama suaminya, jatuh ke tangan suaminya nanti. Maka itu keadaan itu yang dibatalkan oleh ayat ini. Jadi 3 kisah itu dibatalkan oleh ayat ini. Kebiasaan jahiliyah itu dihapus oleh ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha atau kurha.
Jadi sebelum bicara tentang ayat nafkah, sebelum bicara nanti tentang ayat hak wanita terhadap nafkah, ternyata Allah Subhanahu wa taala dimulai ayatnya dengan menghapus budaya jahiliyah, di mana wanita malah dianggap barang, wanita dihinakan dengan cara itu, dan wanita kemudian hanya diperas hartanya. Jadi kalau ada, dan ternyata masih ada, bukan ada, masih banyak hari ini. Kalau ada, apalagi banyak, laki-laki yang ingin sekali terhadap harta istrinya, itu sudah lewat jahiliyahnya dah. Sudah lama dihapus itu, Bang. Itu jahiliyah betulan. Itulah mengapa ayat tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ada di surat An-Nisa ini, untuk memberikan hak kepada wanita, menjaga hak mereka bahwa mereka harus dinafkahi betul. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki bertugas, berkewajiban menafkahi istrinya. An-Nisa 34. Artinya setelah Islam ini membatalkan kebiasaan jahiliyah dulu, nanti distempel dengan sangat besar di An-Nisa 34 itu, yang sering saya bahas. Distempel besar di An-Nisa 34 tentang bahwa nafkah itu laki-laki. Nafkah itu laki-laki. Dan tidak bosan-bosan saya mengingatkan tentang hal ini, karena yang ngaji saja masih melanggar, apalagi yang tidak ngaji. Begitu ada guncang lapor ke saya, ya, saya bilang kan sudah saya bilang dari kemarin. Begitu saya bilang tadi, beberapa syariat akan terlihat mukjizat dan indahnya ketika guncang. Di antaranya ini, di antaranya. Bahkan saya sering sampaikan, bukalah tafsir para ulama bahwa wa bima anfaqu min amwalihim min litab'id. Yang di 34 itu min litab'id, artinya min di sini artinya sebagian, kata para ulama, karena fungsi min beda-beda, fungsinya banyak. Artinya bahwa laki-laki berkewajiban menafkahkan sebagian hartanya kepada istrinya. Tentu dengan catatan bahwa kebutuhan rumah tangganya terpenuhi. Ketika masih ada sisanya, maka tidak ada kewajiban. Sudah cukup. Kebutuhannya sekian, sudah sekian dipenuhi. Sisanya kok nggak perlu tahu. Sudah sering saya sampaikan. Dan silakan yang saya bilang, yang protes silakan protes, yang melanggar silakan melanggar, semoga tidak Allah hukum. Silakan. Sudah saya bicara ini mungkin sudah memasuki tahun ke-10, Bu. Bahkan sudah belasan, mulai berhitung belasan sekarang. Saya bicara tentang min itu sudah sekian lama. Dan korban mulai berjatuhan. Betul, ini saya ingatkan sekali lagi, karena ini sangat asing min litab'id itu sangat asing dalam prakteknya, sehingga orang bisa sepakat untuk melanggar. Yang laki-laki yang tidak punya qawamah, yang perempuannya juga zalim. Sudah sama saja. Ya, saya sudah sering sampaikan bahwa laki-laki dengan hartanya, dia pegang hartanya. Karena laki-laki tugasnya ketika rezekinya melimpah, melebihi kebutuhan keluarganya, tugasnya bukan hanya ngurusi keluarganya. Itu tugas laki-laki. Tugas laki-laki banyak urusan hartanya. Karena peradaban ini laki-laki tugas yang mendanainya. Siapa yang mau menjalankan peradaban ini?
dengan dananya. Laki-laki bertugas mendanainya. Walaupun dalam sejarah perempuan juga ada yang mendanainya. Maka indah sekali kalau keluarga-keluarga muslim ini sepakat untuk menjalankan syariat Allah. Nanti Anda akan merasakan berkah luar biasa, ya kan? Bahkan sudah ada safety-nya ketika ada guncangannya. Dan aman semuanya. Yang saya sampaikan tadi adalah bahwa laki-laki yang dia masih berharap terhadap harta wanita, kan itu yang dihapus ayat ini. Baik kisah suami tadi atau kisah wali, betul? Kalau yang kisah anak tadi dia ingin menikahi, jadi perempuan jadi harta, dianggap harta, diwarisi, diambil, dinikahi. Dan dinikahi itu juga oh, ada satu lagi tambahan, satu lagi. Ini cuma cabangnya. Yang wali tadi yang tidak mau menikahkan ke orang lain, terkadang dia mau menikahkan. Datanglah orang melamar, oke, kamu boleh menikahi, ini saya walinya. Kau boleh nikahi, maharnya sekian tapi kasih ke saya. Lihat. Jadi wanita ini benar-benar dizalimi, sampai mahar saja tidak berhak mendapatkannya. Pada kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Harfi tentang wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Diperintahkan bagi kaum laki-laki untuk memberikan sadaqatihin, sedekahnya untuk perempuan. Ibu-ibu tahu kenapa nafkah untuk perempuan disebut sedekah? Sedekah itu hukumnya ada yang sunnah loh. Apa artinya menafkahi perempuan hukumnya sunnah? Kalau sunnah ya boleh dinafkahi, boleh nggak dinafkahi. Dinikahi saja nggak, dinafkahi alhamdulillah, nggak ya syukur. Nanti kita bahas. Nanti kalau lewat kita bahas. Ada ayatnya. Ada. Sekalian. Enggak, karena nanti oke, kalau sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, sahabat laki-laki. Kata Nabi, tasaddaqu. Bersedekahlah kalian. Kemudian kaum laki-laki nanya, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, untuk istrimu. Kalau masih lebih harta saya, kata Nabi, untuk anakmu. Kalau masih lebih harta saya, kata Nabi, untuk pembantumu. Kalau masih lebih harta saya, Nabi mengatakan, anta absar, kamu lebih tahu. Ngerti? Ngerti atau belum ngerti? Kok bias? Ini hadisnya, saya bacakan hadisnya. Kamu lebih tahu, begitu. Anta absar, kamu lebih tahu. Itu enggak maksudnya? Apa saja? Apa, Bu? Lah apa saja? Apa saja? Apa saja? Kau lebih tahu. Ya kan? Nah kan patungan RT juga perlu duit, Bu. 17-an perlu duit, ya kan? Ramadan ini perlu duit. Maka Nabi bilang, kamu lebih tahu. Kalau ibu-ibu di depan nanya, nambah lagi istri ya, bisa juga. Nah, ditanya di depan saya. Ada pertanyaan dari depan. Bisa juga. Karena ya, kata Nabi, kau lebih tahu. Ya. Nah itu
bersedekahlah kalian itu ternyata isinya nafkah, Bu. Pertama ini bicara tentang urutan. Nanti ada hadis yang lain yang agak sedikit berbeda tapi semisal. Karena nanti disampaikan tentang Rasulullah, kalau saya punya 1 dinar, saya infakkan ke siapa? Kata Nabi, ke istrimu, ke dirimu. Nabi bilang ke dirimu. Kalau saya masih punya 1 dinar yang lain, ke istrimu. Kalau 1 dinar lain, ke anakmu. Gitu seterusnya, ke kerabatmu. Dan begitu seterusnya. Ini bicara tentang urutan dan peringkat. Urutan dan peringkat. Dan mengapa dia disebut dengan sedekah? Bukan artinya sunnah. Karena para ulama sepakat ijma bahwa menafkahi istri adalah kewajiban suami. Hukumnya bukan sunnah, hukumnya wajib. Ya, makanya kan saya sering sampaikan, cari laki-laki yang punya kesadaran menafkahi istrinya. Karena hari ini banyak laki-laki tidak laki-laki. Begitu urusan nafkah, dia minta sharing dengan istrinya. Itu tidak laki-laki. Nanti kita bicara nafkah itu apa saja. Oke? Tidak laki-laki itu. Saya sering sampaikan betul hal ini. Makanya kalau punya anak laki-laki tolong dididik, Pak, yang jadi laki-laki betulan. Tidak menyisakan beban bagi perempuan untuk urusan nafkah. Nafkah di sini tempatnya, di pundak saya. Begitu laki-laki bicara. Tidak ada. Tidak menyisakan 1 beban pun untuk perempuan dalam urusan nafkah. Tidak ada sharingnya. Karena begitu nanti kita bicara nafkah, kita akan bicara tentang yang sudah pasti nanti kita akan baca ayatnya juga. Ketika kita bicara tentang sandang, pangan, papan kalau bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Dalam sandang, pangan, papan. Kalau dalam bahasa ayat surat Toha 118 119. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tabha. Jadi kisah tentang Nabi Adam alaihissalam yang diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi. Allah sudah ingatkan, Adam, hati-hati, kamu jangan tergoda oleh iblis karena kamu sekarang di surga. Surga itu kamu tidak lapar di surga. Juga kamu tidak lapar dan kamu tidak telanjang. Dan kamu juga tidak haus dan tidak terpapar matahari. Yes, itu surga. Tidak lapar berarti makan, tidak telanjang berarti pakaian, tidak haus berarti minuman, tidak terpapar matahari, para ahli ilmu mengatakan tempat tinggal. Di surga semua dijamin. Allah ingatkan ini, hati-hati Adam, kamu di surga ini semua dipenuhi. Maka artinya, lihat ya, begitu kau turun ke dunia, aktivitasmu nyari 4 hal ini setengah mati, Pak. Betul apa enggak? Urusan makan, ya kan? Urusan nyari pakaian, minum dan tempat tinggal. Sandang, pangan, papan bahasa Indonesianya, tapi Quran lebih indah, lebih detail. Karena ternyata ada masalah air. Karena ternyata air masalah besar dunia sendiri hari ini, ya. Dan minum masalah sendiri. Itu nafkah di dunia yang merupakan kewajiban laki-laki untuk memberikannya pada perempuan. Dan saya sudah sampaikan tadi, tidak menyisakan ruang beban bagi perempuan dalam hal ini. Ini belum, nanti masih ada kewajiban yang lain. Ya, tidak menyisakan beban itu bagi istrinya. Ya, satu, hadirkan anak laki-laki yang seperti itu ke laki-lakiannya. Yang kedua, kalau punya anak perempuan, cek betul yang lamar laki-laki atau bukan. Bukan jenis kelaminnya saja.
Laki-laki apa enggak dia? Nah, ini bukan masalah kaya, Bu, bukan. Karena kaya ada mentalnya melarat. Orang kaya mentalnya miskin banyak. Ini bukan masalah kaya. Ini orang yang punya tanggung jawab sejak awal. Bisa jadi dia nggak punya harta hari ini. Bisa jadi. Ibu-ibu tahu, Muawiyah radhiyallahu anhu pertama ngelamar Fatimah binti Qais sama Nabi bilang ke Fatimah binti Qais. Karena Fatimah binti Qais konsultasi ke Nabi, ini bisa dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Kata Nabi, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Muawiyah melarat, nggak punya duit, nggak cocok sama kamu. Karena orang itu cocok-cocokan, Bu. Nggak cocok. Muawiyah miskin, nggak punya harta. Tapi siapa yang tahu nasib orang masa depan, Bu? Muawiyah radhiyallahu anhu jadi orang kaya raya, bahkan jadi gubernur 20 tahun di Mesir, jadi khalifah 20 tahun lamanya. Nggak ada nasib orang, nggak ada yang tahu. Itu maksud saya, ya. Ini jadi Anda jangan melihat hanya hari ini. Hari ini datang anak muda jalan kaki, Bu. Tapi dia laki-laki betulan. Okay? Bandingkan dengan yang datang bawa mobil mewah, tapi itu laki setengah perempuan. Jangan salah pilih untuk anak perempuan Anda. Okay? Ini di antara tolak ukurnya. Kalau masih ada hitung-hitungan, ya nanti kita bisa bagi-bagi sharing, ya kan. Nggak laki-laki kamu. Itu tugas laki-laki semua, memenuhi urusan pangannya, urusan pakaiannya, urusan minumnya, urusan tempat tinggalnya. Urusan laki-laki. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun. Kalian jangan al-udlu kalau diterjemahannya apa? Jangan kamu menyusahkan, kalau terjemahannya. Wa ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Itu di antaranya yang tadi saya sampaikan. Jangan kalian mempersulit, membuatnya menjadi rumit, agar kalian bisa mengambil sebagian yang sudah kalian berikan. Ayat ini memang menjadi lebih dekat pembahasannya kepada suami. Itu mengapa sebagian pendapat mengatakan ayat ini untuk suami sebenarnya. Ini salah satu dalilnya. Kenapa? Karena suamilah yang memberikan kepada istrinya nafkahnya selama ini, dari mulai mahar awalnya sampai nafkahnya, atau mungkin berbagai macam pemberian hadiah suami ke istrinya dan seterusnya, itu sudah milik istrinya. Maka kemudian sang suami ingin lagi mengambil harta itu, kemudian direkayasalah dia dengan cara mempersulit, menekan segala macam istrinya agar dia dapat lagi hartanya itu yang sudah diberikannya. Dalam Islam itu dilarang sekali. Dilarang. Apa yang sudah diberikan oleh suami kepada istrinya, dimulai mahar dulu, maka nanti ayat yang setelahnya kita akan tahu. Bahkan kalaupun mahar itu kintor itu harta yang besar melimpah ruah, jadi maharnya tidak boleh sama sekali diambil. Haram buat laki-laki harta itu diambil, dinikmati, disentuh, kecuali dengan seizin dan seridho hati istri. Ada kata anti binafsiha. Tib itu artinya adalah, atau ayat juga mengatakan fa in tibna lakum an syai'in minhu fakuluhu hani'an mari'a, di An-Nisa juga. Kalau wanita tibna dari kata tayyib. Tayyib itu artinya baik. Artinya kalau wanita itu hatinya baik, hati baik itu hati yang ridho. Kalau wanita hatinya ridho, kalian laki-laki baru boleh memanfaatkannya dengan jalan yang baik.
Makanya ada seizin dan ada seridho. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang juga gitu, Pak. Dia izin, suaminya izin sebenarnya, tapi sebenarnya istrinya nggak ridho. Jadi kalau ditanya, suami bilang, udah izin kok saya. Iya, tapi istrimu nggak ridho. Makanya kalimat Quran bukan seizin, tetapi thayyib, hati yang thayyib. Kalau wanita itu ridho. Kalau bahasa Nabi, anti binafsiha, jiwanya thayyib, jiwanya ridho, baru kamu boleh menikmatinya. Jadi tidak cukup dengan dibolehkan ya, boleh ya, boleh. Tapi hatinya sebenarnya ngomel, Bu. Iya, dipakai mulu punya saya. Ya, makanya kalau laki-laki betul ingin manfaatkan harta istrinya itu harus izin. Lihat, subhanallah. Dalam Islam wanita itu diberi, dan yang memberi laki-laki, di dalam Islam. Dan ini enak sekali, karena di peradaban hari ini wanita harus memberi sama dengan laki-laki. Itu tidak adil sebenarnya, tapi sayangnya tidak ada yang protes. Hari ini laki-laki perempuan harus memberi sama dengan laki-laki, kan? Oh iya, laki-laki kerja, perempuan harus kerja. Laki-laki harus punya penghasilan, perempuan harus punya penghasilan. Kenapa? Karena laki-laki harus beli ini dan itu, kemudian ngasih ke orang lain, perempuan harus ngasih ini itu juga ke orang lain. Itu yang dipotret kesetaraannya. Tapi yang memotret kesetaraan lupa, bahwa ini laki dan perempuan, dua makhluk Allah mulia yang berbeda. Mereka lupa itu. Maka ini ketidakadilan. Dalam Islam wanita itu gampangnya dalam Islam, Bu. Suruh duduk manis, kan, dari kasih beres. Enak sudah. Gak usah macam-macam, gak usah sibuk-sibuk, gak usah lelah-lelah, ya kan. Gak usah di luar terpapar matahari, tidak usah kena debu polusi ibu kota di sini, ya kan. Atau dengan semua kelelahan penatnya dengan di rumah manis. Semua dipenuhi, beres, manis, kan. Kalau lebih disyukuri, kalau kurang minta tambahan. Nah, kurang enak gimana coba sekarang? Karena kita susah diatur syariat. Itu masalahnya. Kita susah diatur syariat. Tinggal kalau ibu-ibu nanya, itu suami gitu nyarinya di mana? Lah itu pertanyaannya memang. Itu memang pertanyaannya. Hah? Banyak orang-orang baik itu masih banyak, insya Allah. Ya. Orang, subhanallah, syariat ini ingin muliakan wanita, masa nggak percaya? Ingin muliakan wanita. Dan apa yang sudah diberikan pada wanita tidak boleh diambil laki-laki sama sekali, walau dulu aslinya hartanya laki-laki. Sampai begitu coba. Tidak boleh sama sekali. Sama sekali. Haram buat laki-laki ngambil itu. Mahar diberikan. Selain mahar diberikan, ternyata umpamanya suatu hari sang suami memberi hadiah. Satu dan lain peristiwa dia memberi hadiah ke istrinya. Hadiah itu kalau sudah diberikan sudah milik dia, itu hadiah. Maka dari harta suami, umpamanya suatu hari sang suami memberi istrinya hadiah, umpamanya mobil, Bu. Ya, aja mobil. Ini untukmu, ini atas namamu. Oke. Haram buat laki-laki mengambilnya. Haram laki-laki mengambilnya. Kecuali seridho hati istrinya. Okay. Ridhonya bagaimana, ridhonya berapa? Kalau enggak, sudah enggak boleh. Memang itu harta saya. Iya, itu hartamu dulu. Sudah kau berikan pada dia. Nah, disinilah masalahnya. Saya sudah juga ingatkan banyak laki-laki sebenarnya. Saya sudah ingatkan betul. Karena satu dan lain hal, laki-laki itu semua sertifikat atas nama istrinya. Oh iya, Pak. Surat-surat semua atas nama istrinya. Kan? Saya bilang selamat. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga antum. Ya, saya khawatir betul kalau terjadi apa-apa dengan keluargamu. Wassalam, keluar kolor doang, Pak.
Karena Anda mau tarung di pengadilan sekalipun, semua bukti atas nama istrinya. Betul kan? Semua bukti atas nama istrinya. Semua surat resmi. Kan kalau mau masuk pengadilan ribut tentang masalah harta, namanya orang cerai, Bu. Namanya orang cerai, laku terjadi cerai. Semua atas nama istrinya. Saya sudah bilang, syariat ini sekali waktu keindahannya terlihat saat terjadi guncangan. Ya, jadi laki-laki bahkan tidak boleh mengambil kembali. Litadhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun. Tidak boleh dia mengambil kembali apa yang sudah diberikan. Oh, tadi saya belum jawab, Bu. Lupa saya. Mohon maaf tadi. Kenapa nafkah laki-laki disebut sedekah? Belum nyampe tadi. Cuma tadi saya bilang bahwa sedekah yang di situ artinya bukan sunnah, tapi wajib ijma' ulama. Tapi mengapa namanya sedekah? Nah ini, karena banyak orang yang menganggap bahwa yang namanya memberikan nafkah kepada istri itu hanya beban dan tidak dianggap ada pahalanya. Maka Allah dan Rasulnya ingin menyampaikan bahwa nafkah yang kau berikan pada istrimu itu nilainya sedekah. Dia wajib, tapi nilainya dia bernilai sedekah, tidak ada pahalanya. Ya. Bahkan sampai sesuap yang kau berikan di mulut istrimu adalah sedekah. Begitu kan hadisnya? Ya. Bahkan sesuap yang kau berikan di mulut istrimu. Nah, jadi suap-suapan itu terus, Bu, sebagai suami istri masih suap-suapan. Suap-suapan pas cuma di duduk kursi pengantin. Hadisnya itu suap-suapan itu, Masya Allah, hanya bahkan sesuap yang kau berikan ke mulut istrimu sedekah nilainya. Masih disuapi oleh suami? Alhamdulillah. Udah lupa suaminya, suruh nyuapi nanti. Jangan hanya pas sakit disuapi, ya kan? Masa harus nunggu sakit untuk disuapi, ya kan? Nah, pas sakit suami. Suapi juga, suruh suami nyuapi. Baik, tapi semua fasilitas, semua hak ini gugur, Bu, bisa gugur. Tadi semua fasilitas itu, wanita berhak mendapatkan hartanya. Harta kalau sudah didapatkan nggak boleh ditarik kembali oleh laki-laki, nggak boleh dinikmati kecuali seribu hati istrinya. Tapi fasilitas itu, hak itu bisa gugur. Apa sebabnya? Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kalau kecuali wanita itu melakukan fahisyah mubayyinah. Mubayyinah itu yang nyata, yang jelas. Mubayyinah, kekejian yang nyata. Jumhur ulama mengatakan zina. Kalau sampai sang istri berzina, gugur semua fasilitas itu. Ambil lagi boleh, hartanya boleh. Itu menurut sebagian ulama. Gugur hakmu. Jadi semua yang tadi saya katakan, bahwa perempuan punya hak semua tadi itu, harus dinafkahi segala macam itu. Kalau sudah diambil wanita, harta tidak boleh lagi dinikmati laki-laki, semua itu batal. Kalau wanitanya berzina. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Batal. Kalau nyata tapi ya, kalau papnya tuduhan-tuduhan tidak benar. Kalimat mubayyinah artinya memang nyata, betul, terbukti sah bahwa dia berzina. Pembuktian zina itu sulit. Dan paling sulit pembuktiannya. Pembuktiannya sulit. Pembuktiannya harus 4 laki-laki yang melihat perbuatan itu. Dalam bahasa Nabi seperti kau melihat tali timba yang dimasukkan ke dalam sumurnya. Itu sulit. Tapi ada pembuktian yang kedua, yaitu pengakuan. Al-iqrar. Walaupun pengakuan itu hujjatun qasirah menurut para ahli usul fikih. Dia adalah bukti yang terbatas. Kalau sudah nyata terbukti bahwa melakukan fahisyah, maka semua fasilitas harta tadi batal semuanya. Oh ya?
Sebagian ulama bahkan menambahi, Bu, bukan cuma zina. Kalau perempuan melakukan nusyuz di Quran ada kata nusyuz. Kalau wanita itu melakukan nusyuz, menurut sebagian ahli ilmu juga batal semua fasilitas. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu, kata nasyz itu asli artinya adalah tanah yang tinggi, Bu. Di tanah yang menggunduk tinggi itu namanya nusyuz, asli artinya. Ketika perempuan berbuat nusyuz, sesungguhnya itu bukti bahwa perempuan itu merasa tinggi dari suaminya, seperti tanah gundukan yang tinggi itu. Nah, itu dalam buktinya umpamanya adalah ketidaktaatan istri kepada suaminya pada perintah yang bukan dosa. Ketidaktaatan itu salah satu bentuk nusyuz. Jadi memang ini berat. Kalau sampai ini dimasukkan dalam ini, maka batal di perempuan. Batal dengan masalah urusan nafkahnya, batal semua. Lihat bagaimana ketaatan itu di dalam Islam memang tidak ditawar, Bu. Untuk perempuan pada laki-laki, istri pada suaminya. Asal dia bukan sebuah kemaksiatan, ditaati. Asal bukan sebuah kemaksiatan, itu satu. Dan yang kedua, asal dia pada batas yang bisa dijalankan. Karena kadang-kadang perintah itu, laki-laki umpamanya memerintah sesuatu yang tidak mungkin bisa dijalankan oleh perempuan, walau itu bukan dosa, tapi secara fisik, secara tidak memungkinkan, betul tidak memungkinkan. Ketika dia menolak, maka itu bukan karena dia tidak taat, tetapi karena memang tidak mampu menjalankan itu secara fisik yang umpamanya. Dan itu contohnya. Sebagian ahli ilmu menyampaikan bahwa fahisyah ini ini adalah merupakan salah satunya, ada sebabnya adalah karena nusyuz itu. Makanya berhati-hati ketika suami meminta kepada para ibu-ibu untuk umpamanya berpesan tentang sesuatu. Saya tidak mau orang itu datang ke rumah kita. Oke. Hati-hati, Bu. Sepanjang itu bukan memutus silaturahim. Ingat ini. Karena kalau memutus silaturahim tidak boleh. Berarti ini perintah pada maksiat. Perintah maksiat tidak boleh taati. Sepanjang dia bukan memutus silaturahim, maka itu perintah harus taati. Dia harus berhati-hati. Saya tidak mau kamu bergaul sama dia, karena orangnya begini dijelaskan. Sepanjang itu bukan kemaksiatan, harus ditaati. Saya tidak mau siang ini kamu keluar rumah. Hari ini saya tidak mau kamu keluar rumah. Boleh, Bu. Ya. Harus taati. Baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiru ini perintah kepada kaum laki-laki. Perintah pada suami. Ashiru dari kata mu'asyarah. Kata mu'asyarah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Mu'asyarah itu dibahasakan ulama mukhalatah wa mumazahah. Mukhalatah itu pembauran. Mumazahah itu bersenda gurau.
Jadi asli arti wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini Masya Allah. Ini kalau dipahami oleh setiap suami maka rumah tangga itu indah, Bu. Karena semua kebaikan yang menyamankan perempuan masuk di dalam kata ini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Saya kasih contoh. Ini masalah kenyamanan perempuan. Bagaimana Allah menjaga kenyamanan perempuan. Ya. Jadi mu'asyarah bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Imam Al-Qurtubi sampai membahas bagaimana kalau seorang wanita dengan aktivitas di rumahnya dia perlu disediakan satu pembantu. Oke? Maka salah satu bentuk mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul yang baik dari suami ke istrinya adalah suami harus menyediakan satu pembantu. Oke. Bagaimana kalau yang dinikahi oleh laki-laki ini adalah putri kerajaan? Yang satu putri pembantunya 35. Kan yang satu benerin taplak meja, yang satu nyisiri rambut, ya, yang satu urusan kuku, oke, yang satu bagian ngeramasi, ya kan? Yang satu bagian menyiapkan pakaian, ini satu, pokoknya kurang lebih 37 lah ya sekarang. Itu dibahas oleh Qurtubi. Bagaimana kalau yang dinikahi putri-putri raja yang tidak cukup dengan satu pembantu? Al-Qurtubi mengatakan, kata beliau, menurut saya mu'asyarah bil ma'ruf, maka laki-laki harus menyiapkan senyaman apa dia. Coba. Makanya laki-laki juga tahu diri, Pak. Iya, tahu diri, kemampuannya di mana, milih putri raja ya tahu diri. Kalau putri rajanya kemudian menjadi orang qanaah, ya Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau tetap dia minta, oke bang, turun, gak usah 37, 15 deh. Ya mumet juga, Pak. Kan? Memang begitu gaya zamannya. Sepanjang bukan dosa, ya. Sepanjang dia bukan dosa, maka wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sampai begitu lama membahasnya. Mu'asyarah bil ma'ruf itu. Maka mukhalatah tadi itu, mukhalatah itu membaur di rumah bersama, bergaul, berkumpul, menyatu yang baik. Al-ma'ruf. Kata al-ma'ruf itu artinya baik. Dan dia memang tidak ada batasannya. Padahal batasan nyaman itu beda-beda. Batasan baik menurut orang kan beda-beda, Bu. Segini buat saya sudah baik, buat orang lain belum, Pak. Tambahin lagi, naik lagi. Al-ma'ruf. Dibatasi al-ma'ruf. Ya. Karena sebenarnya ada kata ma'ruf itu juga sebenarnya punya akar kata yang semisal dengan urf. Urf, ain ra'fa. Urf itu artinya kebiasaan. Nah, kebiasaannya orang tadi kan, kalau putri raja kebiasaannya ya begitu itu kebiasaannya, ya kan? Oh iya, Pak. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nyari wanita, nyari yang laki-laki, maunya nyari yang cantik, Bu. Ya pasti, itu Nabi sampaikan, itu syar'i, sangat syar'i itu, ya. Nyari yang cantik, begitu dia nyari yang cantik, ya kan, namanya cantik, ya, cantik, kulit mulus, ya kan, Masya Allah, indah dipandang, itu kenikmatan dunia. Ya resikonya pemeliharaannya juga harus mahal itu, maintenance-nya Masya Allah itu, kan. Dia punya jadwal ke salon, dia punya jadwal senam, ya kan, apalagi Bu yang lain, Bu, saya nggak tahu. Begitulah ya, saya juga nggak tahu. Ingat nggak Ibu kemarin saya ngomong tentang bukan kemarin, kemarin hari Minggu ya. Bahwa ini memang masalah saya ketika bicara tentang kendaraan ini kan,
bahwa laki-laki punya kendaraan baru sama istri baru doanya kok sama. Itu saya renungi panjang dulu, apa ya sebabnya. Belakangan juga saya tahu, Bu, begitu kendaraan itu perlu dirawat, dibawa ke bengkel. Di bengkel itu ada istilah-istilah di bengkel. Belakangan saya tahu ternyata salonnya perempuan tuh ada yang istilahnya sama kayak bengkel persis. Saya baru, Masya Allah, mukjizatnya kalimat Nabi ini ya. Lawang di bengkel itu ada namanya di steam, Bu. Kok ibu-ibu ketawa, Pak? Ya sudah ya. Intinya ya begitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu sampai ulama membahasnya begitu. Kalau memang ya memang bagaimana? Wah, dia cantik, mulus, apa perawatan ininya, perawatan itunya, ya kan perlu biaya. Bagian dari mu'asyarah bil ma'ruf ya disiapkan. Gitu ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mumazahah termasuk. Mumazahah itu artinya bercanda. Bercanda, senda gurau ya. Ya kaum laki-laki harus menyiapkan sebagian wajahnya untuk senyum bagi istrinya di tengah penatnya pekerjaan di luar sana. Ini mukanya laki-laki itu dipenuhi dengan masalah pekerjaan, tapi minta tolong siapkan mungkin hanya sepojok pipinya untuk senyum bagi istrinya, Bang. Karena bagian dari mumazahah, bagian dari bersenda gurau, gitu ya. Tapi tentu laki-laki tidak sempurna, Ibu, jadi mohon dimaafkan. Karena kadang-kadang sudah suntuknya pas sampai level tinggi ya kan, sehingga bahkan tak tersisa walaupun hanya sepojok pipi tadi itu ya. Oke. Muhammad bin Hanafiyah, ini anaknya Ali bin Abi Thalib. Anaknya Ali bin Abi Thalib yang bukan dari Fatimah. Ini juga orang yang luar biasa, soleh, berilmu, pemimpin di masyarakatnya. Beliau meninggal dan dimakamkan di Taif. Muhammad bin Hanafiyah dimakamkan di samping saudaranya, teman akrabnya, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi dimakamkan satu areal sampai sekarang ya. Kalau ibu ke Taif ada Masjid Abdullah bin Abbas, nah di sampingnya ada makamnya. Muhammad bin Hanafiyah, keluarganya berikut Abdullah bin Abbas. Muhammad bin Hanafiyah suatu hari, Bu, pakai pakaian itu, pakaiannya indah gitu. Terus pakai, ada bawa sorban gitu ya, kebiasaan orang-orang soleh dulu. Sebutkan warnanya merah gitu, indah, dia indah. Kemudian dari jenggotnya itu menetes al-ghaliyah. Al-ghaliyah itu sebutan, ghaliyah itu dalam bahasa Arab artinya mahal. Tapi apa yang dimaksud? Al-ghaliyah jamaknya al-ghawali, itu sebutan dalam sejarah Islam untuk parfum yang harganya mahal. Itu namanya ghaliyah. Bahkan sebagian ghaliyah itu diracik khusus dan di dunia hanya ada satu itu racikannya oleh ahli raciknya, dan racikan disembunyikan. Tapi harganya itu biasanya untuk khalifah, untuk para amir gitu biasanya. Itu nggak ada duanya di dunia. Itu racikan khusus hanya untuk dia. Itu harganya dia siap beli berapapun. Dan itu bagian dari sunnah laki-laki. Menetes al-ghaliyah dengan aroma yang wangi dari jenggotnya Muhammad bin Hanafiyah. Penampilan Masya Allah ini ya, penampilan yang luar biasa ini kemudian mengundang tanya orang. Luar biasa hari ini penampilanmu. Apa jawaban Muhammad bin Hanafiyah? Baju dan selendang ini istriku yang memakaikan. Dan parfum ini pun ini kesukaan dia. Orang-orang soleh berilmu dulu ya. Itu sampai seperti itu. Muasyarah bil ma'ruf itu sampai begitu. Dan ternyata sudah dari dulu ya, Bu. Kalau urusan pakaian ibu-ibu ya kan. Laki-laki enggak peduli, Bu, mau di atas baju warna kuning, bawah warna merah enggak urusan ya.
urusan. Nah, perempuan cocok-cocokin misalnya. Ya, tapi laki-laki yang baik muasyarah bil ma'ruf itu sampai okay. Mana yang membahagiakan kamu? Mana yang menyenangkan kamu saya pakai? Ya. Sampaikan pada para suami nanti ya, paling enggak sering nyetel kajian ini. Biar ibu semakin dimuliakan ya. Nanti kalau ibu dimuliakan, saya cuma minta satu balasan. Tolong doakan saya yang baik, Bu. Nah, gitu ya. Baik. Abdullah bin Abbas, teman akrabnya Muhammad Hanafiyah, berkata kepada kaum laki-laki, berpenampilanlah kalian yang baik sebagaimana kalian suka istrimu berpenampilan untukmu. Jadi berpenampilanlah kalian kaum laki-laki yang baik sebagaimana kalian ingin istrimu berpenampilan untukmu. Artinya ya seimbang kita. Laki-laki ingin melihat istrinya cantik-cantik gitu ya. Itu yang diinginkan. Ya sudah, laki-laki juga harus begitu tampilnya. Tampillah yang indah, tampillah yang bagus, tampillah yang wangi, Itu disampaikan oleh pakar Al-Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Masih dalam pembahasan muasyarah bil ma'ruf, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan kalimat. Kata beliau, muasyarah bil ma'ruf itu thayyibu aqwalakum. Tolong diperbaiki kata-kata kalian, kalimat kalian. Kata-kata kalian ya, kalau bicara laki-laki tolong yang baik kata-katanya, kalimatnya yang baik. Wah thayyibu aqwalakum lahun. Jadi tolong perbaiki kata-kata kalian untuk mereka, untuk istri-istrimu. Wa hassinu af'alakum. Dan juga perbaiki perbuatan kalian. Kalau tadi perucapan, perkataan, kemudian perbaiki juga perbuatan kalian, tingkah laku, sikap, tolong perbaiki. Wa hayatikum, dan penampilan kalian. Bihasbi qudratikum, sebatas kemampuan kalian kaum laki-laki. Mampunya segitu, pokoknya yang maksimal. Jadi kalau urusan sama istri memang harus saya maksimal gitu ya. Sampaikan pada para suami. Kalau untuk urusan istri tolong yang maksimal gitu ya. Oke. Jadi perbaiki ucapan, perbuatan dan penampilan. Tentu sebatas kemampuan. Bihasbi qudratikum. Kama tuhibbu dzalika minha faf'al anta biha mithlah. Sebagaimana kamu wahai laki-laki ingin itu juga ada di istrimu. Ini yang baik kan? Laki-laki juga enggak mau istrinya kalimatnya kasar, enggak enak didengar, enggak suka. Pedes kalimatnya enggak suka laki-laki, ya kan? Perbuatannya juga gitu, ya kan? Memalingkan wajahnya, muka enggak enak dilihat, laki-laki juga enggak suka. Penampilannya enggak wangi, enggak lucu, laki-laki enggak suka. Oke, sama. Kalau gitu maka sebagaimana kamu suka wahai laki-laki kepada istrimu seperti itu, maka berbuatlah kamu semisalnya. Baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menukil kalimatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. An ya'tifa 'alaiha. Maaf, ini pembahasan yang lain. Ini pembahasan setelahnya. Oke, kita baca setelahnya. Setelahnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhun. Nah ya, sudah ya. Berikan hak perempuan, berikan nafkah mereka, kemudian muasyarah yang baik, bergaul dengan cara yang baik, yang mulia tadi sudah disampaikan, perbaiki segala hal sampai penampilan. Kemudian fa in karihtumuhun. Kalau kalian kaum laki-laki ada yang kalian tidak sukai dari wanita, dari istrimu itu, gak ada sempurna ya. Sudah laki-laki sudah menyampaikan muasyarah yang baik, sudah memberikan nafkahnya yang baik. Ternyata ada yang tidak disukai dari istrinya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a, bisa jadi kamu membenci sesuatu itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira,
tapi Allah menjadikan padanya, pada sesuatu itu, kebaikan yang banyak. Rasulullah SAW menyampaikan begini, kata Nabi, jangan sampai seorang mukmin laki-laki membenci mukmin perempuan, ya, karena kalau dia tidak suka dengan sebagian sifat atau akhlaknya, maka dia suka dengan sebagian akhlaknya yang lain. Mungkin tidak suka di sisi ini sepanjang tidak nusyuz, ya. Sepanjang yang tidak disukainya bukan nusyuz tadi itu. Karena kalau nusyuz itu sudah kesalahan kalau itu memang. Gak disukai kenapa? Istri saya nggak taat, itu memang pelanggaran kalau itu. Yang tidak disukainya umpamanya apa ya? Contohnya apa contohnya? Apa Bu? Istrinya cerewet, gitu ya. Umpamanya gitu ya. Istri cerewet, saya cerewet. Oke. Mungkin kamu tidak suka, oke, tapi ada akhlak lain yang kamu suka. Ya, jadi kaum laki-laki ini, masya Allah Bu, laki-laki ini diminta Allah agar melihat kebaikan istrinya, walau kau lihat hal yang tidak kau sukai dari dia. Gitu ya, jadi tolong diajari suaminya Bu. Ya. Punya anak laki-laki juga gitu Bu. Enggak ada. Jadi kalau anak laki-laki kita yang lagi nyari jodoh terus nyari perempuan sempurna, sampai kiamat gak nikah dia. Cuma tadi sampaikan kepada dia, karena pasti kalau tidak, karena yang kau nikahi bukan bidadari, maka bukan bidadari surga, maka dia bukan sempurna, dia tidak sempurna. Karena tidak sempurna, maka kau harus menyiapkan sikap. Sikapnya adalah ini. Ini sikap yang di Quran ini lebih indah lagi. Kalau kau tidak suka dari sebagian sifatnya, sifat istrimu ini, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi justru ada kebaikan buat kamu di sana. Di mana kebaikan yang saya nggak suka kok baik, gimana? Saya bacakan kisah yang dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi. Saya sampaikan. Sebelum itu saya sampaikan kalimat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ternyata habis waktu saya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di tafsir Ibnu Katsir dinukilkan kalimat ini, an ya'tifa 'alaiha fayurzaqu minha waladan wa yakunu fi dzalikal walad khairun katsir. Bahwa laki-laki yang tidak suka kepada sebagian sifat istrinya tadi itu, dia suka yang lainnya, tapi saya nggak suka kalau istri saya itu, aduh yang ini saya nggak suka, begitu ya. Maka hendaknya laki-laki berlaku lembut pada istrinya. Berlakulah lembut pada istrinya, walau ada yang tidak dia suka itu. Karena siapa tahu, kata Abdullah bin Abbas, dengan yang tidak dia sukai dan dia sabar malah dia berlaku baik itu, Allah memberikan rezeki padanya anak, dan ternyata pada anak itu ada kebaikan yang banyak. Bolehlah ini berlaku sebaliknya juga kan. Istri melihat apa yang tidak disukai dari suaminya, disabari gitu ya. Mudah-mudahan Allah beri ganti yang lebih baik atas kesabaran itu. Umpamanya diberi tadi, kalau kalimat Abdullah bin Abbas, diberikan anak, dan anak itu anak yang soleh sehingga ada kebaikannya. Gitu ya, jadi memang ini indahnya kalimat syiarnya orang beriman Bu. Orang beriman itu di dunia ini tugasnya cuma menjalankan tugas. Kata Nabi, kalau orang beriman itu begini, kata Nabi, jalankan tugasmu dan mintalah hakmu pada Allah. Sebenarnya hadis ini berbicara tentang seorang mukmin yang dizolimi oleh penguasanya. Kita capek nuntut ke penguasa, kami berikan hak kami dong, hak kami sebagai rakyat gitu ya. Sudahlah, itu capek begitu itu. Sudah, tugasmu jalankan sebaik mungkin, mana yang jadi tugasmu. Adapun hakmu mintalah pada Allah. Nah ini sama nih, kalau itu juga jadi syiar kita orang beriman di rumah kita, Masya Allah.
Jadikan itu sebagai syiar kita. Tugas kita jalani sebaik mungkin. Kalau hak tidak saya dapat dari pasangan saya, ya Allah saya minta gantinya. Berikan ganti apapun yang lebih baik dari itu. Begitu ya? Masya Allah, keluarga kalau paham ini indah Bu, ya, nggak sering berantem. Oh, keluarga berantem mulu ya. Dia tahu bagaimana bersikap baik. Oke. Terakhir, jam 11 lewat. Al-Qurtubi dalam tafsirnya meriwayatkan qala Makhul berkata, Sami'tu Ibnu Umar yaqul, saya pernah mendengar Ibnu Umar berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Inna ar-rajula la yastakhiru Allah ta'ala fayakharu lahu fayaskhatu ala rabbih azza wa jal fala yalbath an yanzura fil aqibati fa idza huwa qad khuyyira lah. Kata Ibnu Umar, ada seorang laki-laki yang istikharah, minta dipilihkan oleh Allah. Terus Allah sudah kasih pilihan. Gitu ya. Begitu sudah Allah putuskan pilihannya, ternyata sang hamba itu kecewa pada Allah. Kok begini yang saya pilih? Dulu saya istikharah loh ini, gitu ya. Kok begini dia? Dia kecewa kepada Allah. Tapi laki-laki itu terus melihat. Ini apa ya? Balasannya apa ya? Apa hikmahnya ya? Buat saya apa? Kan saya udah istikharah. Kenapa kok jadi saya begini? Saya kecewa dengan pilihan ini. Begitu dia terus melihat hikmahnya, ternyata benar ada kebaikan di balik itu semua. Ya, itu kalimat Abdullah bin Umar. Terakhir sekali saya sampaikan kisah nyata yang dinukil oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Wa dzakara Ibnu al-Arabi. Al-Imam Ibnu al-Arabi berkata, qala akhbarani Abul Qasim Ibn Habib bin Mahdiyah, saya dikabari oleh Abul Qasim bin Habib bin Mahdiyah dari Abul Qasim As-Syuri dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dia berkata, Kana Syekh Abu Muhammad ibn Abi Zaid minal ilmi wad dini fil manzilati wal ma'rifah. Ada seorang syekh namanya Abu Muhammad bin Abi Zaid. Orangnya ilmunya tinggi, agamanya luar biasa. Ini orang ini, Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid. Wa kanat lahu zawjah sayyi'atul 'ishrah. Dia punya istri, tapi istrinya ini enggak baik, Bu. Jadi istrinya itu tidak pas dengan kehebatan suaminya ini. Wa kanat tuqassir fi huquqihi wa tu'dhihi bilisaniha. Istrinya itu tidak menjalankan dengan baik tugas hak suaminya, tidak ditunaikan dengan baik. Bahkan suka menyakiti suaminya dengan lisannya. Coba, udah punya suami sehebat itu, masih ada perempuan kayak gitu memang. Perempuan itu begitu kadang-kadang, Bu, ya, mohon dipahami. Ya, tolong dihindari neraka. Tolong hindari neraka. Karena neraka itu penyebabnya lisan wanita itu yang membuat wanita paling banyak masuk neraka, ya. Tolong dihindari. Wanita ini mengabaikan hak suaminya, jadi mengabaikan sebagian hak suaminya dan menyakiti suaminya dengan lisannya. Fa yuqalu lahu fi amriha wa ya'dhilu bis-sabri 'alaiha. Jadi kalau ada orang nanya, istrimu kok kayak begitu segala macam, dia jawab dengan kesabarannya. Beliau orang sabar terhadap istrinya. Fakana yaqul. Kemudian beliau, Syekh Abu Muhammad ini berkata, apa yang beliau katakan? Ini pelajaran mahal dari seorang ahli ilmu. Ana rajulun qad akmalallahu alayya ni'mah fi sihhati badani wa ma'rifati wa ma malakat yamini. Saya ini laki-laki yang telah Allah sempurnakan kenikmatannya berupa kesehatan badan saya alhamdulillah sehat walafiat, dan ma'rifah, pengetahuan saya, ilmu saya luar biasa. Orang berilmu itu luar biasa buat saya. Dan juga apa yang saya miliki, saya punya berbagai macam kepemilikan.
fala'allaha bu'ithat uqubatan ala dhanbi fa akhafu in faraqtuha an tanzila bi uqubatun hiya ashaddu minha. Ini luar biasa, Bu. Bisa jadi istri saya ini Allah utus pada saya, kok jadi istri saya sebagai hukuman atas dosa saya. Kalau saya ceraikan dia, saya takut Allah menurunkan bagi saya hukuman yang lebih berat daripada dia. Itu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira itu, mohon maaf waktunya habis. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah besok ada kajian ya. Seperti Ustadz Herfi katakan kemarin Kamis, walaupun besok tanggal merah, insya Allah besok Ustadz Herfi bisa hadir mengisi. Karena kemungkinan hari Kamis beliau berhalangan. Jadi ibu-ibu ditunggu kehadirannya kembali besok hari Selasa pukul 8.30. Jazakumullah khairan katsiran.